Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Penerekan, nama saya Haris Wibowo. Saya merupakan dosen di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Peternakan. Video ini saya buat sebagai salah satu syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya ampu dalam pengajaran kali ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Mata kuliah program penyuluhan yang terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 4 di program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, di mana harapannya mahasiswa mempunyai keterampilan khusus, yaitu mahasiswa dapat menyusun program penyuluhan pertanian tingkat desa. Dilanjutkan mahasiswa nanti dapat menyusun rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian, menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian, sampai nanti mahasiswa dapat menyusun ikhtiar kemudahan untuk masalah non teknis yang muncul. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu dan memahami tentang perencanaan penyuluhan, model perencanaan penyuluhan, memahami unsur-unsur program penyuluhan, prinsip penyusunan program, tahapan penyusunan program, menyusun program penyuluhan pertanian desa, dan RKTP, serta dapat menentukan indikator keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian. Dalam mata kuliah ini, metode yang digunakan ada ceramah, diskusi, dan juga praktek di lapangan. Dalam 14 kali tatap muka dan 2 ujian, ada 6 materi yang akan kami ajarkan. Yang pertama, tentang perencanaan program penyuluhan. Yang kedua, unsur-unsur program. Dan 3, prinsip-prinsip program penyuluhan. Yang selanjutnya adalah tahapan penyusunan program. Selanjutnya ada materi tentang program penyuluhan tingkat desa dan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Serta yang terakhir, menentukan indikator keberhasilan program penyuluhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas penilaian dari tim penguji, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Mas dipimpin sebelum pelajaran. Duduk, siap, gerak. Mengawali pembelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Tetap semangat ya. Siap. Menjelang UAS harus semangat. Siap. Oke, baik, sebelum kita memulai perkuliahan, biar tidak lupa, silahkan isi dulu presensi di Siato. Sudah saya buka. Oke. Sebelum kita membahas materi tentang unsur-unsur penyuluhan, saya pengen tahu kalian masih ingat enggak materi minggu lalu tentang prinsip-prinsip penyusunan program penyuluhan. Mbak Talita? Siap, izin Pak, ada terpadu. Terpadu adalah memiliki beberapa aspek dan memiliki tujuan yang sama. Iya, antara berbagai program pembangunan pertanian harus terpadu dengan programnya nasional, daerah harus sama ya. Mbak Sani? Yang saya ingat ada bertanggung jawab Pak, yaitu pelaku penyusun program itu harus bertanggung jawab terhadap program yang sudah direncanakan dan juga melihat program yang sebelumnya agar bisa menjadi bahan evaluasi untuk program yang akan dilaksanakan. Mantap, terima kasih ya. Sama-sama. Ya Mbak Dewi. Yang izin ada prinsip partisipatif, itu jadi penyusunannya melibatkan pelaku utama, pelaku usaha, kemudian penyuluh, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, pemantauan, kemudian sampai evaluasi sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir semua terlibat ya. Ada lagi? Ya.
Yaitu bermanfaat Pak, maksudnya memberikan dampak baik bagi masyarakat. Oke. Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke. Masih ada lagi prinsip SMART ABCD ya. Oke, baik, di pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang unsur-unsur penyusunan program pertanian. Unsur-unsur program. Ada 4. Ada yang ingat, ada yang tahu atau udah belajar sebelumnya? Mbak Dewi silakan. Ada 4. Yang pertama yaitu ada tujuan Pak. Kemudian yang kedua ada keadaan. Iya. Yang ketiga ada permasalahan. Iya. Kemudian yang keempat rencana kegiatan Pak. Mantap, pinter. Ini sudah baca berarti. Ini Mbak Dewi itu mungkin baca Permentan 47 2016. Semua sudah diatur di situ ya. Oke, ada 4 prinsip. Ada 4 unsur program penyuluhan pertanian. Yang pertama kita mulai dari keadaan dulu, kondisi faktual. Berisi data dan informasi faktual mengenai potensi, produktivitas, dan produksi komoditas pertanian. Ada juga tentang perilaku dan non perilaku. Perilaku itu hubungannya dengan tingkat adopsi oleh petani. Kalau non perilaku itu berhubungan dengan ketersediaan dan keadaan sarana prasarana. Yang termasuk sarana prasarana ada bibit, pupuk, alat mesin, termasuk juga permodalan. Ini masuk non perilaku. Dan juga dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Ada contoh kasus ini, kelompok tani Melati, Mawar, dan Flamboyan. Produktivitasnya padi ya, kita bicara produktivitas komoditas padi. Melati itu 4 ton per hektar, Mawar itu 3,8, dan rata-ratanya 3,2. Dari mana? Dari rata-rata itu. Nah, contoh keadaan ada informasi seperti ini. Produktivitas padi rata-rata musim tanam 2020 untuk desa Glagah Ombo adalah 3,2 ton per hektar gabah kering panen. Produktivitas rata-rata di setiap kelompok tidak sama. Ada kelompok tani Melati yang bisa sampai 4 ton per hektar, kelompok tani Mawar 3,8 ton per hektar. Tetapi di wilayah Glagah Ombo ini juga ada salah satu petani yang hasilnya lebih dari rata-rata tadi. Ada yang mencapai 4,5 ton per hektar, hampir menyamai hasil Demplot yang diselenggarakan pada tahun 2019 sebesar 4,7 ton per hektar. Ini yang disebut data faktual, keadaan sebenarnya ya. 3,8 sampai 4 ton per hektar kelompok Mawar dan Melati. Tetapi ada juga potensial, data potensial. Potensial itu berarti sumber daya itu sebetulnya masih bisa dikembangkan, masih bisa didorong untuk bisa lebih tinggi lagi. Ada data faktual, ada data potensial. Nah, bagaimana nanti kalau kalian turun ke lapangan, kemudian melakukan IPW, mendapatkan hasil seperti ini, bagaimana menuliskan kalian dalam matriks programa. Matriks programa yang ada pada kolom paling kiri itu keadaan. Dengan informasi seperti ini, apa yang bisa kalian tuliskan kira-kira? Mbak Dewi? Mungkin keadaannya Pak. Ya, apa yang bisa dituliskan? Data faktual Pak. Ini contohnya dituliskan. Rendahnya produktivitas padi di beberapa kelompok tani di desa Glagah Ombo karena 50% petani belum menggunakan benih padi bersertifikat. Itu misalnya di desa Glagah Ombo ini mereka rata-rata 50% tidak menggunakan benih bersertifikat. Bisa juga dituliskan belum melakukan pupuk berimbang. Ada yang pupuknya kurang, ada yang kelebihan pupuk pun tidak bagus ya. Ada namanya spesifik lokasi. Jadi penggunaan pupuk di tiap daerah itu beda-beda. Belum menerapkan sistem tanam padi jajar legowo. Jajar legowo itu ada yang 21 berarti 2 baris,
kosong, 1, kosong lagi gitu ya, itu udah 1 dan seterusnya. Itu bisa kalian tuliskan di bagian paling kiri, matriks keadaan. Kemudian tujuan yang kedua, tadi Mbak D udah bilang ada tujuan apa yang hendak dicapai dengan cara mengembangkan dan menggali potensi, ya kan? Rata-rata baru 3,2, padahal potensinya bisa 4,7 hektar, 4,7 ton per hektar. Jadi ada gap, itulah yang kita menjadi tujuan kita. Penetapan tujuan dilakukan dengan merumuskan keadaan, ya dari keadaan dirumuskan. Tetapi perlu diingat, dalam menetapkan tujuan kita harus berprinsip pada prinsip SMART. S-nya apa? Spesifik. Artinya khas. Terus ada M. Dapat diukur, iya kan? A-nya attainable atau ada yang bilang achievable, dapat dicapai. R realistik, tidak terlalu tinggi gitu, sesuai dengan kita kemampuan kita, bisa dicapai, realistik, tidak terlalu ketinggian. Misalnya jadi 4,7 pengen jadi 8 ton per hektar, padahal kondisi tanah di sini tidak terlalu subur ya. Oke. Ada T, batasan waktu, time frame, setahun ini kalau untuk program ini. Program itu cuma setahun ya? Oke ya, sepakat ya? Ya memang aturannya 1 tahun. Oke. Jangan lupa juga ada prinsip ABCD. A-nya itu audiens, khalayak atau petani. B-nya behavior, perubahan perilaku yang akan kita capai. C-nya kondisi perilaku yang akan dicapai. D-nya degree, derajat. Dari kasus yang tadi, yang rata-rata 3,2 ton per hektar, bisa kita tuliskan di tujuan, kolom tujuan seperti ini. Yang pertama, meningkatnya jumlah petani yang menerapkan sistem tanam jajar legowo pada tanaman padi Ceherang sesuai dengan anjuran dari 50% menjadi 75% pada akhir tahun 2021. Nah, ada juga yang meningkatnya jumlah petani yang menggunakan benih padi bersertifikat, dalam hal ini adalah padi Ceherang bersertifikat, sesuai rekomendasi dari 50% menjadi 80% pada akhir tahun 2021. A-nya siapa? Audiennya siapa di sini? Petani. Behaviornya menggunakan padi Ceherang, menggunakan pupuk berimbang, menggunakan sistem tanaman jajar legowo. C-nya kondisinya sesuai rekomendasi. D-nya degree-nya iya, ada kenaikan, bisa diukur, dan saya kira ini tidak terlalu tinggi, ini masih realistik ya. Besok kalau kalian di lapangan kemudian menuliskan di kolom tujuan, tolong yang realistik. Kalau memang daerahnya itu bisa dikembangkan lebih tinggi dengan kondisi tanah yang subur, dengan punya potensi pupuk kandang yang banyak yang bisa dimanfaatkan, dengan kondisi masyarakatnya yang perilakunya kooperatif, insya Allah bisa lebih tinggi lagi. Oke. Kemudian ada unsur yang ketiga. Apa Mas unsur ketiga? Permasalahan, masalah. Berkaitan dengan perilaku dan non perilaku, antara kondisi faktual dengan kondisi yang akan dicapai, kondisi yang potensial. Masalah itu ada 2, berkaitan dengan perilaku, yaitu pengetahuan sikap keterampilan petani, dan non perilaku. Tadi non perilaku saya pernah membahas sebelumnya, berkaitan dengan ketersediaan dan
kesediaan sarana produksi pertanian, contohnya pupuk, alsin, benih, bibit, permodalan, pendanaan. Ya. Nah, kita pakai keadaan yang tadi ya. Dari keadaan tadi bisa dirumuskan tujuan dan masalah. Masalahnya, kalau masalah perilakunya, petani tidak yakin akan manfaat penggunaan padi, benih padi bersertifikat. Itu masalah perilaku. Petani tidak mengetahui cara menghitung dosis pupuk berimbang. Itu juga jadi masalah perilaku. Tidak mengetahui cara mendapatkan pupuk bersubsidi, perilaku juga. Tidak yakin akan manfaat hasil pakai sistem tanam jajar logo, itu juga perilaku. Nah, yang termasuk non perilaku, harga pupuk NPK di lokasi pertanian mahal atau pupuk subsidi tidak tersedia. Ada juga pada saat disebutkan benih bersertifikat tidak tersedia di lokasi. Itu menjadi masalah non perilaku. Nah, kemudian kalau menemui banyak masalah ada, nggak mungkin kalian di lapangan cuma nemu satu masalah. Bagaimana langkah kalian? Apa yang akan kalian selesaikan lebih dulu? Pakai metode USG, urgensi, S-nya seriousness, G-nya growth, pertumbuhan. Atau kalau di bahasa Indonesia ada istilah GMP, gawat, mendesak, dan penyebaran. Materi tentang USG atau GMP ini akan kita bahas pada praktek setelah kelas ini. Ya. Kemudian ada rencana kegiatan. Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks. Seperti ini. Ini yang nanti harus kenal. Keadaan tadi yang tentang informasi yang 50% dan sebagainya belum menerapkan, tujuannya bagaimana, tadi udah dituliskan, masalahnya apa. Nah, ini dari sasaran sampai ini sebagai rencana kegiatan. Nanti ini juga akan kita praktekkan langsung setelah perkuliahan teori ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, sesi teori perkuliahan kita selesai pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Selanjutnya, jangan lupa kalian mengunduh tugas di Siato, dikumpulkan minggu depan. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, mohon saya mau tanya lagi. Ada 4 unsur programa penyuluhan. Masih ingat barusan kita bahas? Masih, Pak. Ya, 1. Yang pertama Keadaan. 2. Tujuan. 3. Permasalahan. 4. rencana kegiatan. Sip, mantap semua. Baik. Terima kasih untuk kalian semua, mantap untuk perkuliahannya. Kita jumpa nanti siang habis istirahat untuk praktek. Terima kasih, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Silakan, Mas. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri pembelajaran, doa mulai. Doa selesai. Istirahat tempat, gerak. Terima kasih, selamat pagi. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya mohon maaf, tidak ada maksud lain. Selamat pagi, silahkan beristirahat. Ketemu lagi nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.